Hai sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia, kami datang kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika, masih dalam bab pengumpulan dan penyajian data bagian kedua tentang daftar dan tabel. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti diberikan ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita matematika kelas 5. Langsung saja kita ke materi, yaitu penyajian data dalam bentuk daftar. Di sini Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Benny menuliskan di papan tulis. Benny menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Hasil dari rekap Benny. Di sini ada data ya. Tinggi siswa 30 siswa dalam satuan sentimeter. Dari data di atas diperoleh tinggi badan siswa. Yang paling tinggi atau tertinggi adalah 165 cm. Dan yang terendah adalah 138 cm. Ini masih dalam bentuk data yang masih kesulitan kita membacanya ya. Kemudian ini Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanyakan satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas golongan darah dari semua temannya, terdiri dari A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Oleh karena itu, daftar di bawah ini masih sulit untuk membacanya. Penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Nah, ini masih daftar ya. Seperti tadi juga masih daftar. Maka nanti akan kita bentuk, akan kita buat tabel. Ya, anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari daftar yang sudah diberi garis-garis. Ini lebih mudah untuk membacanya daripada tadi. Tapi masih ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Nah, kita belum tahu banyaknya siswa yang bergolongan darah O ada berapa, siapa saja. Maka dari daftar ini bisa kita bentuk tabel menjadi, nah ini masih dalam daftar ya. Kemudian kita bentuk tabel seperti berikut ini ya. Daftar golongan darah tersebut dapat dibentuk tabel dalam bentuk lain seperti ini ya. Golongan darah A, ini ada Benny, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Aksin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, Panji. Demikian seterusnya. Golongan darah B siapa saja, AB siapa, dan O siapa saja. Nah, dari tabel ini maka kita bisa menghitung. Agak mudah ya. Golongan darah A ada berapa anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Golongan darah B
7 anak. Nah, pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah. Ini tadi ya, golongan darah O ada 8 anak. Tapi ini tidak menunjuk langsung, kita masih menghitung. Ada tabel juga yang dibuat khusus untuk langsung mengetahui banyaknya siswa di sini, maka dibuat tabel seperti ini. Nah, ini namanya tabel frekuensi ya. Nah, pada tabel ini nomor menyatakan banyaknya golongan darah 1A, golongan darah A banyaknya 12 anak, golongan darah B 7 anak, golongan darah AB 3 anak, golongan darah O 8 anak. Ini kalau kita menginginkan tabel ya, langsung mengetahui berapa frekuensi atau banyaknya siswa ya. Tadi namanya tabel frekuensi, banyaknya siswa, frekuensi. Itu anak-anak ya, kita lanjutkan. Membaca tabel dan menafsirkan tabel. Perhatikan tabel frekuensi berikut ini. Ini masih tadi ya, jumlahnya 30 anak. Maka ketika kita melihat tabel seperti ini, maka kita langsung bisa membaca anak yang bergolongan darah A itu 12 dari siswa kelas 5, yang bergolongan darah B 7, yang bergolongan darah AB 3, yang bergolongan darah O 8. Jumlah anak kelas 5 jumlahnya adalah 30 siswa. Nah, ini membaca tabel. Contoh kita belajar membuat tabel. Ini penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk memudahkan membuat tabel data, diurutkan terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Di sini ada contoh hasil ulangan. Ini materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini nilainya. Untuk membuat tabel, untuk mempermudah tadi diapakan dulu, diurutkan terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan data yang sama. Kalau sudah urut kan nanti datanya yang sama akan berkumpul. Nah, ini langkahnya. Pertanyaan ini penyelesaiannya. Untuk mempermudah data, diurutkan dari yang kecil, diperoleh hasil sebagai berikut. Tadi diurutkan ya, diurutkan dari yang kecil. 65 ada berapa anak, 70 berapa anak, sampai yang paling besar. Maka dari sini kita sudah bisa membaca nilai yang paling rendah adalah 65, paling tinggi 95. Dari data tersebut dikelompokkan siswa dengan nilai yang sama, yaitu sebagai berikut. Ini 2, 70 ada berapa, ini 5 dan seterusnya. Nah, dari ini nanti kita akan mudah membuat tabel frekuensi. Nah, ini hasil post-test materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 1. Yang dapat nilai 65 adalah 2 anak, yang mendapat nilai 75 anak, dan seterusnya hingga jumlahnya 30 siswa ya, 30 anak, 30 siswa. Baik, kita lanjutkan. Nah, nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah tadi adalah 65. Anak yang mendapat nilai di atas 75 maka tinggal kita hitung tadi ya, yaitu yang dapat 83, 854, 90 ada 3 anak, 95 ada 4 anak, sehingga dijumlahkan ada 14 anak yang nilainya di atas 75. Itu cara penyelesaiannya. Nah, kita tambah lagi satu contoh ya. Hasil penimbangan berat badan siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Ini hasilnya. Kemudian pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari data di atas. Ada berapa siswa yang memiliki berat badan tertinggi?
berapa siswa memiliki berat badan paling rendah, ada berapa siswa yang memiliki berat badan antara 30 kg dan 40 kg. Maka ini kita urutkan terlebih dahulu dari berat badan yang terkecil, ya, berat badan yang terendah sampai berat badan yang tertinggi. Kita urutkan seperti ini jadinya, ya. Maka setelah kita urutkan, kita akan membuat tabel frekuensi. Yang di atas diberi judul tabel frekuensi berat badan siswa kelas 5, misalnya SDN Kropa 02. Ya. Ini kurang judulnya ya anak-anak ya. Maka kita berikan nomor dulu, ada berapa jumlahnya nanti. Nah, kemudian yang sama kita beri satu bilangannya 30, kemudian 35, setelah 35 38, kemudian 40, 42, 45. Jumlahnya berapa kita hitung? 30 ada 1 2, maka kita tulis di sini 2 ya. 35 ada berapa? 1 2 3 4 4 ya, kita tulis di sini. Kemudian 38 kita hitung 1 2 3 4 4 sama. Ya. Dan 40 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kita tulis 10. 42 kita hitung 1 2 3, ada 3. Kemudian yang 45 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Totalnya jumlahnya ada 30 siswa. Nah, ini sudah jadi tabel frekuensi berat badan siswa kelas 5. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tugasnya silahkan nanti dikerjakan di buku tugas ya. Ini soalnya, Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi sekolah selama 6 hari. Berarti nanti hari Senin ya, frekuensinya berapa, hari Selasa yang terjual berapa, tabel frekuensi, nomor, hari, kemudian frekuensi. Setelah itu jawablah pertanyaan, hari apakah penjualan buku terbanyak, hari apakah penjualan buku yang paling sedikit. Silahkan dibuat. Kemudian yang nomor 2, berikut ini adalah nilai ulangan matematika kelas 5, sama seperti tadi, cuma ini datanya yang berbeda. Silahkan dibuat frekuensi, data tabel frekuensi dari nilai ini ya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Demikian anak-anak, mudah ya, bisa, pasti bisa, mudah. Ini materinya masih materi yang mudah. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa yang belum subscribe, jika materi ini berguna bagi kalian, silahkan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.